Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di NR Channel. Dengan saya Ian yang akan mencoba untuk menceritakan kepada teman-teman tentang pernah nggak ngalamin selamat dari kecelakaan cuma buat masuk ke mimpi buruk yang lebih gila. Itu sama persis kayak kisah 4 anak muda ini yang mengalami kecelakaan fatal di tengah-tengah laut. Mereka diselamatkan oleh seorang kapten kapal penangkap ikan, akan tetapi keselamatan itu adalah awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Apakah mereka bisa keluar hidup-hidup atau justru terjebak dalam rahasia kejam yang tidak pernah terbayangkan? So, gimana lengkapnya? Langsung saja kita mulai ceritanya dan selamat menyaksikan. Waktu itu ceritanya ada seorang gadis namanya Kaya. Dia mau ketemu sahabatnya Tessa. Mereka ini udah ada rencana buat main ke sebuah pulau gitu ya, Bahama namanya, naik jet ski. Ditemani sama 2 orang cowok, yang satu Julian, pacarnya Tessa, yang satu lagi Sander, cowok yang rencananya mau dikenali Tessa ke sahabatnya, yakni Kaya. Singkat cerita, berangkatlah mereka pasang-pasangan melewati indahnya lautan lepas dan angin sepoi-sepoi. Tentunya ini adalah pengalaman menyenangkan bagi Kaya di tengah masa berkabungnya setelah ibunya meninggal dunia. Singkat cerita, banyak yang mereka lakukan setelah tiba di Pulau Bahama. Mereka ngobrol-ngobrol dulu sambil menikmati pemandangan. Mereka diving, ngelihat keindahan dalam laut, sampai di mana akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Karena sebelum berangkat, Kaya udah bilang gak bisa sampai sore. Masing-masing udah siap untuk pulang. Tapi mungkin karena terbawa euforia, si Julian mulai ugal-ugalan di tengah perjalanan mereka pulang. Padahal Tessa udah ngingetin buat pelan-pelan aja. Akhirnya mereka jatuh lah. Nah, apesnya waktu mereka jatuh, Sander sama Kaya nggak ngelihat kejadian itu dari awal. Karena mereka lagi sibuk mesra-mesraan. Akhirnya dia nabrak Julian. Karena tabrakan itu semuanya pada jatuh ke laut. Julian tenggelam ke dalam air dan Sander ditemukan terluka parah. Udah tuh, mungkin sekitar hampir 1 jam kali ya mereka terombang-ambing di tengah-tengah, literally di tengah-tengah laut bro. Bingung, sedih, hopeless, campur aduk lah pokoknya. Nah, gak lama kemudian Kaya ngelihat sebuah kapal nih. Sontak mereka berdua memanggil kapal itu buat meminta pertolongan. Singkat cerita, datanglah kapal itu yang ternyata cuma ada 1 orang di dalamnya yang bernama Ray. Terus dia narik mereka satu persatu ke dalam kapal. Di antara mereka bertiga, cuma Kaya yang gak kenapa-napa. Tessa ada luka lebam di bagian perutnya, sedangkan Sander di bagian kepala dan lutut. Buat orang yang habis nyelamatin sebuah insiden, ekspresinya bisa dibilang terlalu biasalah orang ini. Gak kelihatan ada rasa panik, prihatin, atau semacamnya gitu dari wajah Ray. Kemudian Kaya meminta tolong sama dia buat nelepon ke rumah sakit. Karena kondisi Sander cukup parah ya. Tulang di bagian lututnya ada yang keluar sedikit. Terus si Ray masuk ke dalam nih buat nelepon ceritanya. Lalu gak lama kemudian disusul sama Tessa yang mau ngambilin air minum buat si Sander yang kelihatan haus dan mulai pucat. Sementara Kaya nemani Sander buat nguatin dia. Sampai dimana Kaya ngerasa Tessa udah terlalu lama buat ngambil air. Akhirnya dia ninggalin Sander buat nyusul Tessa. Di dalam, ternyata dia ngeliat Ray yang baru saja keluar dari sebuah kamar. Kaya langsung nanya, Tessa di mana? Terus dia bilang, Tessa lagi di toilet. Di sini Kaya baru ingat untuk terima kasih karena udah nyelamatin dia sama teman-temannya. Sementara Ray Kaya lagi nyiapin sesuatu, ternyata dia lagi nyiapin sebuah biusan. Sadar-sadar dia udah ada di sebuah ruang tertutup bersama Tessa. Mereka dikurung sama Ray supaya nggak bisa kemana-mana. Sedangkan Sander tetap di atas karena dia udah nggak bisa ngapa-ngapain juga. Gak lama kemudian, datang nih seorang bapak-bapak dari perahu lain, namanya Curtis Hound, yang dari penampilannya kayak seorang dokter. Terus dia memeriksa Tessa di bagian memar, yang menurutnya ada beberapa rusuk yang patah akibat benturan keras saat kecelakaan. Setelah itu dia naik ke atas buat ngobrol sama Ray. Ternyata mereka ini kerjasama dalam praktik jual beli organ dalam manusia. Ray sebagai pemburu
dan Curtis sebagai dokter bedah untuk mengambil organ dalam manusia dan dijual sama yang membutuhkan di tempat lain, tentunya dengan harga yang sangat tinggi. Transaksi mereka pun selalu dilakukan di tengah laut ya, sebab buat menghilangkan barang buktinya itu gampang banget. Tinggal buang aja bagian tubuh yang gak kepake ke laut, nanti juga bakal dimakan ikan hiu. Nah, beberapa waktu kemudian, si Curtis memulai aksinya. Jadi saat itu, Sander ditaruh di atas sebuah meja buat diambil organ dalamnya. Bagian yang akan dibongkar udah ditandain sama Curtis. Aktivitas di atas kedengaran sama mereka yang ada di bawah. Akhirnya, si Kaya coba ngintip dan ngeliat badan si Sander dibongkar hidup-hidup buat diambil jantungnya. Setelah selesai dengan Sander dan jasadnya dibuang ke laut, sekarang giliran Tessa yang bakal diambil organ dalamnya. Tapi sebelum itu, Curtis mengambil darah Tessa dulu buat cek golongan darahnya. Sementara itu, Kaya berusaha buka tutup tangki di mana ia dikurung. Akhirnya, kebukalah tutup tangki itu. Dia naik pelan-pelan dan sebisa mungkin gak membuat suara. Sementara mereka udah siap buat ngambil organ dalam Tessa, Kaya diam-diam masuk ke dalam buat minta tolong lewat alat komunikasi di kapal itu, tetapi sama sekali nggak ada respon. Akhirnya dia sembunyi di ruang mesin buat ngumpet dari Ray yang kebetulan juga ada di sana. Terus dia pindah ke ruang lain buat ngambil tembakan panah dan keluar, terus nembak Curtis. Ternyata tembakan itu nggak sepenuhnya menghentikan Curtis ya. Akhirnya, dia nyekik Kaya sebisanya dengan tenaga yang masih tersisa. Untungnya, Tessa buru-buru ngelepasin ikatan di badannya dan menyerang Curtis pakai pisau bedah. Beberapa menit kemudian, si Ray keluar nih. Dia langsung lihat Curtis yang udah gak bernyawa. Untuk sesaat dia diam, ngelihat keadaan sekitar. Perahu kecil yang dipakai Curtis masih ada. Artinya Tessa dan Kaya belum kemana-mana. Akhirnya, dia ngempesin perahu kecil itu supaya mereka nggak bisa kabur. Singkat cerita, akhirnya dia tahu nih kalau Tessa dan Kaya udah turun dari kapal itu. Mereka udah berenang cukup jauh dari kapal. Alhasil, Ray langsung menghidupkan kapal buat ngejar, tapi nggak hidup-hidup. Ternyata pas dicek ruang mesin, ada beberapa kabel yang udah diputus sama Kaya. Mikirlah dia beberapa saat. Nah, di momen pelarian ini, Tessa udah ngerasa nggak kuat lagi buat berenang lebih jauh karena tulang rusuknya ada yang patah kan, dan semakin memburuk. Akhirnya daripada dia menjadi penghambat dan nggak selamat dua-duanya, dia nyuruh Kaya ninggalin dia. Dengan sangat berat hati, Kaya pun meninggalkan Tessa sendirian di tengah laut. Singkat cerita, sampailah dia ke kapal pesiar yang dipakai sama Curtis. Dia langsung meminta bantuan lewat alat komunikasi yang ada. Untungnya, kali ini ada jawaban dari pihak penjaga pantai. Sehingga dia langsung menceritakan semua kejadian yang dialami sama teman-temannya, bahwa mereka diculik sama nelayan untuk diambil organ dalamnya. Nah, pihak penjaga pantai menyuruh Kaya nyari suara radio buat ngecek lokasi dia. Sekian lama nyari, akhirnya ketemu. Nah, untuk mengaktifkan sinyalnya, suar itu harus dimasukkan ke dalam air. Pas dia mau keluar, dia ngerasa udah ada orang lain yang naik ke kapal itu. Akhirnya, dia mundur pelan-pelan. Ternyata benar, Ray sudah ada di dalam kapal. Dia berenang buat nyusul Kaya. Ray pelan-pelan nyari Kaya, sebisa mungkin gak menimbulkan suara. Sampai di mana, pas Kaya balik lagi ke tempat awal, Ray sudah berdiri di belakangnya. Setelah itu Kaya udah nggak bisa banyak bergerak, tetapi dia nyoba menyentuh muka si Ray. Si Ray pun gak menolak atau menepis tangan Kaya. Dia ngebiarin aja karena Kaya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah kena luka fatal kan. Sampai dimana Kaya ngurangin jarak, ngedeketin mukanya dia ke muka Ray, yang tujuannya buat ngusatin jangkauan pandangan si Ray ke dia aja. Sedangkan tangannya yang lain siap-siap melakukan sesuatu. Setelah itu mereka sama-sama pingsan ceritanya. Kaya udah kehilangan cukup banyak darah ya. Sedangkan si Ray dalam keadaan kulit muka sama badannya, bagian atasnya, gosong gara-gara terbakar suar tadi. Dengan sisa tenaga yang ada, Kaya berusaha ke pinggiran buat ngelempar suar itu ke laut. Akhirnya suar itu berhasil masuk ke air dan besok paginya
Kaya, Tessa berhasil diselamatkan. Kisah ini mengingatkan kita tentang ketahanan saat menghadapi situasi sulit. Dalam hidup kita, sering dihadapkan pada masalah yang kayaknya nggak ada jalan keluar nih. Dan film ini mengajarkan bahwa berpikir jernih adalah kunci untuk bertahan. Selain itu, tidak semua orang yang menawarkan bantuan memiliki niat baik, sehingga penting untuk tetap berwaspada dan tidak terlalu cepat mempercayai orang lain. Namun film ini juga menunjukkan bahwa kekuatan dari kebersamaan dan saling percaya dapat menjadi penyelamat dalam menghadapi tantangan lebih besar. So, demikianlah alur cerita film dari Dead Sea. Semoga bisa mengisi waktu luang Anda. Subscribe dulu bagi kalian yang belum subscribe. Like kalau suka, kalau nggak suka, tetap harus like dan subscribe. Kalian tanpa channel ini masih sangatlah luar biasa. Akan tetapi tanpa kalian, kami bukanlah apa-apa. Terima kasih atas perhatian, and see you next time.